Halo, saya Anissa Wulandari ingin mempresentasikan tentang case dan kasus-kasus besar K3 di Indonesia maupun di dunia. Yang pertama di sini adalah case. Kesehatan keselamatan kerja K3 adalah kondisi yang mencakup aspek kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi semua pihak terkait termasuk pekerja. Selain itu, K3 keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting dalam setiap aspek kegiatan manusia, terutama di sektor industri dan pekerjaan yang melibatkan resiko tinggi. Case keselamatan kesehatan kerja K3 melibatkan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kondisi yang tidak aman dalam lingkungan kerja, serta penggunaan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya dan kecelakaan dalam proses kerja. Semua perusahaan, terutama yang memiliki risiko tinggi untuk kecelakaan kerja, harus menyediakan perlengkapan dan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja PPE untuk semua karyawan yang bekerja. K3 juga merupakan faktor yang penting dalam menunjang tercapainya tujuan suatu proyek konstruksi dan membutuhkan kerja sama dari semua pihak terkait yang dapat berjalan dengan baik. Lalu di sini kita membahas kasus-kasus besar K3 di dunia. Kasus yang pertama, kasus kecelakaan kerja Bhopal di India 1984. Pada tanggal 3 Desember 1984 terjadi kebocoran pada penyimpanan material beracun yaitu metal isocyanate MIC di Union Cambridge, India. Sebanyak 2.000 sampai 20.000 orang meninggal dunia dalam periode yang singkat dan puluhan ribu orang lainnya terluka akibat kejadian ini. Investigator menyimpulkan bahwa air yang masuk ke dalam tangki MIC tank 610 sehingga terjadi peningkatan tekanan yang menyebabkan safety valve pada tangki tersebut terbuka dan pelepasan MIC terjadi. Kecelakaan ini adalah kecelakaan terparah dalam industri kimia yang berdampak ke seluruh dunia. Yang kedua, ledakan Halifax, Kanada. Ledakan Halifax merupakan bencana maritim yang terjadi pada tahun 1917 di Halifax, Nova Scotia, Kanada. Ledakan tersebut diakibatkan oleh tabrakan antara dua kapal SS Imo dan SS Mont Blanc yang mengakibatkan kebakaran pada SS Mont Blanc yang berisi bahan dengan daya ledak tinggi dan memicu ledakan besar yang menghancurkan distrik Richmond di Halifax. Bencana ini mengakibatkan kematian sekitar 2.000 orang dan 9.000 orang terluka dan energi yang terlepas ketika ledakan sekitar sama dengan 2,9 kiloton, menjadikannya ledakan terbesar yang dibuat oleh manusia sebelum pengembangan senjata nuklir. Yang ketiga, bencana Pepcon USA pada 4 Mei 1988. Pacific Engineering Production Company of Nevada Pepcon, sebuah perusahaan kimia yang menyediakan komponen penting propelan untuk NASA, mengalami kecelakaan yang sangat parah selama melakukan perbaikan normal di Clark County, Nevada, Amerika Serikat. Kecelakaan tersebut terjadi saat percikan api dari penggelas menyambar struktur fiberglass dan menyebabkan api tidak dapat dikendalikan. Hal ini mengakibatkan ledakan besar non-nuklir yang mempengaruhi radius 10 mil, menimbulkan kerugian sebesar 100 juta, melukai 372 orang, dan menewaskan dua pekerja yang cacat dan terkendala dalam evakuasi. Di sini terdapat rekomendasi kasus-kasus besar K3 di dunia. Yang pertama itu memastikan bahwa semua peralatan dan sistem pengamanan bekerja dengan baik dan dijaga secara teratur. Yang kedua, melakukan pelatihan staf secara teratur termasuk pelatihan penggunaan peralatan protokol, keamanan, dan penanganan bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga itu menegakkan peraturan yang ketat dan memantau pelaksanaannya secara ketat untuk mencegah kebocoran bahan kimia yang berbahaya dan kecelakaan kerja. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antara berbagai departemen dan instansi terkait untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan resiko potensial dalam industri yang melibatkan bahan kimia. Lalu selanjutnya kita membahas kasus besar K3 di Indonesia. Yang pertama itu ada OCS Privat jatuh di Jalan Wijaya. Beton pembatas konstruksi layang Mas Rapid Transit jatuh di Jalan Wijaya 2 pada 3 November 2017. Akibat peristiwa itu, seseorang pengendara motor tertimpa dan mengalami luka ringan. Yang kedua, beton LRT di MT Haryono jatuh. Beton proyek LRT jatuh di Jalan MT Haryono pada 15 November 2017. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun bagian belakang mobil ringsek setelah tertimpa.
Yang ketiga, PMIs jatuh di tol Japek 2. Terjadi pada Kamis 16 Desember 2017, sebuah kren mengangkut variabel mesin jatuh di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 15. Tidak ada korban jiwa maupun luka dan peristiwa ini namun imbasnya kemacetan panjang terjadi di jalur tol arah Cikampek. Dari kasus-kasus tersebut dapat kita kasih rekomendasi. Yang pertama itu penegakan hukum yang lebih ketat. Pemerintah dan regulator harus memberikan sanksi yang lebih tegas bagi perusahaan yang melanggar standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini dapat menjadi pendorong bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar proyek. Yang kedua, peningkatan pengawasan dan inspeksi. Pemerintah dan regulator harus meningkatkan pengawasan dan inspeksi di tempat kerja dan proyek-proyek besar untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan. Pengawasan dan inspeksi juga dapat membantu mengidentifikasi risiko dan mencegah terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi. Perusahaan harus memberikan pelatihan dan edukasi kepada pekerja mereka tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan dan edukasi yang tepat dapat membantu memperbaiki kesadaran dan perilaku pekerja terhadap keselamatan kerja. Yang keempat, penggunaan teknologi. Perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan keselamatan kerja seperti keselamatan otomatis. Teknologi juga dapat membantu meminimalisasikan resiko kesalahan manusia. Dari beberapa kasus-kasus yang kita baca di sini, saya akan membahas betapa pentingnya K3 dalam kasus besar di Indonesia maupun di dunia. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 sangat penting dalam kasus besar di Indonesia maupun di dunia karena dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keselamatan pekerja masyarakat sekitar dan lingkungan secara keseluruhan. Berikut dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.